Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ATM Sula, SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen dan staf pengajar di program studi akuntansi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sriwijaya Madura. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2024 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Baik, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil dengan metode DIA. Metode DIA ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Secara garis besar, metode DIA ini menjelaskan seperti apa rancangan pembelajaran semester yang digunakan di dalam perkuliahan, kemudian bagaimana metode pembelajaran yang digunakan, serta bagaimana proses asesmen atau penilaian di dalam mata kuliah itu sendiri. Mata kuliah yang akan saya jelaskan kali ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Sebagai salah satu bentuk keunikan dari prodi akuntansi jurusan akuntansi FEB UTM adalah adanya opsi peminatan bagi mahasiswa untuk memilih dua jenis peminatan konsentrasi, yaitu konsentrasi akuntansi sektor publik serta akuntansi syariah. Sehingga dari pilihan dua opsi ini sebenarnya bisa memberikan kebebasan kepada mahasiswa sekaligus memberikan keragaman jenis mata kuliah yang ditawarkan. Diharapkan dalam hal ini lulusan bisa memperoleh pengalaman belajar akuntansi yang lebih banyak dan menjadi nilai tambah bagi lulusan nantinya. Mata kuliah pengantar akuntansi syariah diampu oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Kemudian deskripsi secara singkatnya mata kuliah ini adalah memberikan pengenalan terkait dengan bagaimana konsep akuntansi syariah, perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, kemudian macam-macam akad dan transaksi syariah, spiritualitas transaksi syariah, kemudian jenis transaksi non syariah. Berikutnya adalah pengenalan terhadap akun-akun dan laporan keuangan syariah. Berikutnya adalah transaksi dan penjurnalan di dalam akad jual beli. Dalam hal ini akad jual belinya adalah murabahah, kemudian salam dan istisna. Yang berikutnya adalah transaksi dan penjurnalan pada akad kerjasama atau syirkah, yaitu mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya adalah transaksi dan penjurnalan pada akad sewa, yaitu ijarah, transaksi hibrid, dan pengenalan laporan keuangan pada entitas syariah bisnis maupun entitas syariah yang bersifat sosial. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerjemahkan petunjuk akuntansi dalam wahyu dan menjelaskan konsep serta ruang lingkup akuntansi syariah. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dan menelaah perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, mampu menelaah berbagai akad, transaksi syariah, serta menguraikan aspek material maupun spiritualitas yang diatur di dalam akuntansi syariah maupun transaksi syariah. Berikutnya, mampu memerinci dan menguraikan akun-akun dalam laporan keuangan syariah. Berikutnya, mampu memisahkan dan memvalidasi mana transaksi yang syariah maupun mana transaksi yang non-syariah. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menyusun skema dan proses penjurnalan transaksi jual beli, transaksi sewa, dan transaksi syirkah atau kerjasama. Yang selanjutnya adalah mahasiswa diharapkan mampu menelaah laporan keuangan syariah, baik dia berupa entitas ekonomi bisnis maupun entitas sosial. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat laporan keuangan ZISWAP berdasarkan PSAK syariah yang sudah diatur. Referensi yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah buku pengantar akuntansi syariah. Buku ini adalah salah satu buku utama yang digunakan dalam perkuliahan ini, di mana buku ini merupakan buku hasil kolaborasi penulisan dengan salah satu guru besar terkait akuntansi syariah, yaitu Profesor Nizarul Alim, kemudian ada juga Dr. Rita Yuliana, dan saya sendiri di dalamnya.
Selain menggunakan referensi ini, saya juga menggunakan beberapa referensi yang relevan seperti misalkan Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK Syariah, kemudian fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan apa saja yang ada di dalam akad-akad dan transaksi syariah di dalamnya. Mata kuliah pengantar akuntansi syariah dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus, perkuliahan dilakukan secara tatap muka, secara langsung di kelas, maupun bisa dilakukan secara virtual maupun online menggunakan platform yang sudah familiar digunakan seperti Google Meet maupun Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan secara asinkronus bisa dilakukan di luar jam perkuliahan, di mana saya memfasilitasi mahasiswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi di dalam grup WA kelas, kemudian bisa melalui Classroom, Google Classroom, kemudian bisa juga melalui email, maupun mahasiswa bisa langsung datang untuk berdiskusi terkait dengan mata perkuliahan. Beberapa pendekatan metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah ini adalah ceramah dan tutorial, kemudian diskusi di dalam kelas, latihan soal, dan case study. Mata kuliah pengantar akuntansi syariah ditempuh dalam 16 kali tatap muka. 7 kali tatap muka dilakukan sebelum UTS, kemudian 7 kalinya dilakukan setelahnya, dan ada 2 jenis evaluasi semesteran, yaitu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Beberapa bentuk evaluasi dari penilaian mata kuliah ini diperoleh dari beberapa komponen yang disepakati bersama ketika kontrak kuliah dengan mahasiswa. Komponen-komponen tersebut antara lain partisipasi aktif mahasiswa dengan bobot 15%, kemudian penugasan terstruktur, di mana penugasan ini bisa bersifat individual maupun kelompok yang bobotnya adalah 25%. Kuis ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan Google Form maupun pemberian pertanyaan secara spontan. Kemudian sisanya dari partisipasi aktif mahasiswa, kemudian penugasan terstruktur, kuis, sisanya adalah UTS dan UAS, di mana masing-masing bobotnya adalah 25% untuk UTS dan 25% untuk UAS. Sehingga dari total 100% penilaian mahasiswa ini nanti akan dikonversi kepada nilai mahasiswa yang dapat mahasiswa cross-check ya di dalam kartu hasil studi mahasiswa. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengantar akuntansi syariah. Berikutnya adalah cuplikan ketika saya melakukan sesi pertemuan tatap muka di kelas bersama dengan mahasiswa. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum. Kenapa belum sarapan? Kesiangan? Oh, buru-buru. Oke. Hari ini adalah pertemuan kita ke-9 ya. Pertemuan kita ke-9. Sebelum perkuliahan dimulai, silahkan kita berdoa bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi murabahah. Ada yang ingat apa itu akuntansi murabahah? Oke, silakan Mbak siapa? Nadia. Mbak Nadia, silakan Mbak Nadia. Ini kalau di murabahah itu Bu, harga perolehan itu dikasih tahu sebelum terjadinya jual beli gitu. Nah kalau jual beli biasa itu nggak dikasih tahu harga dapat perolehan barang itu berapa gitu. Jadi kalau di murabahah itu dikasih tahu, kalau di jual beli biasa itu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Barangkali apa itu murabahah? Ada yang masih ingat? Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia tadi ya. Jadi murabahah itu adalah transaksi jual beli. Oke, sebelum kita masuk ke definisi murabahah, saya lupa ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan ya mampu diperoleh oleh mahasiswa ketika sudah menempuh pertemuan atau bab 9 ini terkait dengan murabahah. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jurnal transaksi murabahah. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu memahami perlakuan akuntansi murabahah, kemudian mampu memahami apa itu konsep
akuntansi murabahah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan transaksi murabahah itu kepada lembaga keuangan syariah. Ini tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-9. Berikutnya ini adalah kisi-kisi yang akan kita bahas selama 3 SKS atau pertemuan hari ini. Yang pertama adalah definisi murabahah itu sendiri, kemudian definisi dari pembiayaan murabahah. Berikutnya adalah fatwa-fatwa apa saja dari DSN MUI yang mengatur terkait dengan murabahah. Berikutnya adalah perlakuan akuntansi murabahah. Berikutnya murabahah dengan menggunakan potongan, murabahah dengan menggunakan uang muka, murabahah dengan wakalah, dan yang terakhir adalah latihan soal. Oke, baik, kita mulai. Seperti yang saya tanyakan tadi, apa itu murabahah? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia. Murabahah itu adalah transaksi jual beli. Nah, saya tanya tadi, apa itu transaksi jual beli yang seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nadia ya. Murabahah itu wajib satu menyebutkan harga perolehan. Ini yang membedakan antara murabahah dengan jual beli biasa. Jadi contohnya misalkan kalau saya sebagai penjual nih ya, kemudian ada Mbak Nadia nih, saya punya laptop misalkan, mau saya jual. Kemudian Mbak Nadia nanya ke saya, berapa Bu laptopnya mau dijual? Kemudian saya bilang, ini masih baru Mbak Nadia laptopnya, silahkan Mbak Nadia tawar aja. Kalau 5 juta gimana Bu? Belum dapat Mbak Nadia, kalau 5 juta nggak bisa saya lepas. Kalau 5,5 gimana Bu? Masih belum dapat. Kemudian saya katakan, ini harga perolehannya 6 juta, maka mungkin saya akan bisa lepas ketika harga jualnya itu di atas 6 juta. Nah, ini konsep dari murabahah, dia menyampaikan harga perolehan. Bedanya apa dengan jual beli biasa? Kalau kalian datang ke warung, ibu warungnya cerita nggak? Bah, ini pulaannya 1.000 rupiah, jangan ditawar jadi 500 misalkan, cerita nggak? Nggak. Kalau kalian datang ke warung, beli Indomie, beli mie goreng, beli apapun ya, kalian pasti langsung beli dan membayar sesuai dengan sejumlah harga, tanpa harus penjual memberikan informasi terkait dengan berapa harga pulaannya. Ini yang membedakan antara transaksi murabahah dengan transaksi jual beli biasa. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah akad murabahah itu bisa dilakukan oleh individu dengan individu maupun individu dengan entitas. Ya, jadi saya dengan Mbak Nadia tadi boleh berakad transaksi murabahah. Dan saya misalkan juga boleh bertransaksi akad murabahah dengan lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah berupa entitas. Ya. Berikutnya adalah murabahah itu bisa dilakukan secara tunai maupun non tunai. Jadi kalau Mbak Nadia mau beli laptop saya tadi, oke Bu, saya beli, saya bayar tunai kontan, bisa. Tapi misalkan Mbak Nadia bilang, Bu, saya nggak punya uang untuk minggu ini atau hari ini, gimana kalau saya bayarnya minggu depan? Ya, non tunai. Nah, non tunai ini pengertiannya nanti dibahas di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa aturan murabahah ya, aturan murabahah yang bisa kalian cek. Kalian bisa cek aturan murabahah ini di dalam Dewan Standar atau fatwa dari Dewan Standar Nasional MUI nomor 4 terkait dengan murabahah. Kemudian DSN MUI nomor 13 terkait uang muka murabahah. Ada DSN MUI nomor 16 diskon murabahah dan seterusnya sampai DSN MUI nomor 153 terkait dengan pelunasan hutang pembiayaan murabahah. Oke, tadi saya katakan bahwa murabahah itu bisa dilakukan secara tanggung, bisa dilakukan secara non tunai. Gimana Bu caranya? Mekanismenya dia bisa dibedakan menjadi 2 opsi. Ya, opsi yang pertama, pembayaran tidak tunainya itu merupakan pembayaran tunda. Ya. Opsi yang kedua, dia bisa dilakukan secara angsuran. Ada yang tahu bedanya apa ini?
Ya, silakan Mbak. Ini Bu, kalau pembayaran tunda itu dia tuh melakukan pembayaran tapi pas di jatuh tempo, jadi kayak janjian membayarnya tuh kapan, jadi langsung lunasi. Tapi kalau yang angsuran itu Kak, kita dicicil per bulannya berapa. Oke, siap, betul sekali ya. Jadi perbedaan kalau tadi boleh dilakukan pembayaran non tunai, maka dia bisa dilakukan dengan dua opsi. Kalau pembayaran tunda ya, yang pertama itu dia boleh ditunda sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Bu, saya nggak bisa Bu bayar sekarang. Boleh nggak saya bayarnya tunai tapi 2 minggu lagi? Ya, jadi dia ditunda tuh pembayarannya, nggak dibayar sekarang tapi tunai 2 minggu lagi. Ya, yang kedua dengan metode atau opsi diangsur. Bu, boleh deh Bu, nggak apa-apa saya beli, tapi boleh nggak saya belinya itu dengan cara dicicil atau diangsur? Saya nggak bisa kalau sekaligus. Jadi misalkan harganya tadi 6.500.000 nih sudah deal. Boleh nggak Bu, saya cicil selama 5 bulan? Oke, kalau misalkan deal 6.500.000 dicicil secara 5 bulan, berarti per bulannya berapa? 1 juta lebih gitu ya, 1 juta lebih. Maka dia diangsur secara angsuran tadi selama 5 bulan. Itu murabahah tanggungan. Nah, inilah yang kemudian dari murabahah yang sifatnya tangguhan ini muncul yang namanya pembiayaan murabahah. Jadi kalau murabahah sendiri tadi ya, mekanisme pembayarannya bisa dengan tunai, maka dia sudah masuk di akad murabahah. Tapi kalau dia tangguh, ya tangguh, maka dia akan masuk kepada pembiayaan murabahah. Paham ya? Paham? Oke. Saya lanjut ya. Ya Bu. Oke. Ini adalah skema pembiayaan murabahah. Jadi seperti yang saya sampaikan, karena dia skema pembiayaan, bisa jadi pembiayaan itu melibatkan 2 orang, individu dengan individu, atau bisa jadi individu dengan entitas. Ini ilustrasi ketika pembiayaan murabahah itu dilakukan oleh individu dan entitas. Jadi yang pertama di sini ada tiga pihak yang terlibat. Ya. Yang pertama ada nasabah, kemudian yang kedua ada bank syariah atau lembaga keuangan syariah di dalamnya. Yang ketiga adalah supplier atau penjual. Nah, misalkan kasusnya adalah, saya kasih contoh misalkan Mbak Yasmin tadi ya. Mbak Yasmin butuh proyektor, mau beli proyektor, tidak punya cukup dana untuk melakukan pembelian secara tunai. Kemudian Mbak Yasmin ide nih, saya mau datang ke bank syariah untuk melakukan pembiayaan murabahah. Nah, datang nasabah Mbak Yasmin ini datang ke bank syariah, Bang, saya mau mengajukan pembiayaan, ya, saya mau proyektor. Kemudian bank nanti bilang, proyektor jenis yang diinginkan itu yang seperti apa Mbak Yasmin? Yang speknya seperti ini, warnanya merah, kapasitasnya sekian, RAM-nya sekian, dan lain sebagainya. Kemudian dari pihak bank bilang, oke, kalau untuk spek seperti itu, barang seperti itu, harga proyektornya adalah 10 juta misalkan. Nah, dari 10 juta ini nanti bank syariah carikan supplier sesuai dengan barang yang diinginkan oleh nasabah. Otomatis dalam hal ini lembaga keuangan atau entitas ini bertindak sebagai pembeli sekaligus bertindak sebagai penjual. Kalau dia pembeli maka penjualnya siapa? Kalau bank syariah pembeli, penjualnya siapa? Supplier. Nah, dia yang menyediakan proyektor. Kalau dia penjual, lembaga keuangan syariah penjual, pembelinya adalah nasabah. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kemudian dari nasabah ini ketika produknya datang nih proyektornya, maka bank syariah ngabari, Mbak Yasmin proyektornya datang, silahkan boleh kita melakukan akad pembiayaan murabahah. Datang Mbak Yasmin, kemudian tanda tangan akad. Ya, tanda tangan akad disetujui bahwa dicicil selama 10 kali cicilan atau 10 bulan. Ya sudah, terjadi kesepakatan akad murabahahnya terjadi. Barangnya diserah terimakan, dokumen akadnya juga diserah terimakan. Kemudian mulai bulan depan Mbak Yasmin melakukan angsuran cicilan. Oke, dari ilustrasi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Ya Bu. Nah, mungkin
Oke, di buku itu silahkan boleh dibuka bukunya ya. Di buku pengantar akuntansi syariah ada ilustrasi ya, ilustrasi terkait dengan pembiayaan murabahah halaman 128 ya, 128 boleh dibuka. Di situ ceritanya ada Pak Anang. Pak Anang ini nasabah dari LKS Bakti. Dia ingin membeli perlengkapan sekolah, nominalnya 5 juta. Kemudian dia mengajukan pembiayaan kepada LKS Bakti. Di poin kedua, LKS Bakti menyetujui pada akhirnya bahwa pembiayaan itu disepakati ya. Kemudian perlengkapan sekolahnya dibeli di marketplace dengan akad perjanjian murabahah, nilai jualnya adalah 6 juta. Kalau nilai jualnya 6 juta, berarti berapa keuntungan dari pihak kamu? 1 juta. 1 juta. Boleh nggak 1 juta ini diambil oleh bank? Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Ini kira-kira ada nggak yang terbersih, Bu? Bukannya riba, Bu, kalau seperti ini yang dia beli 5 juta kemudian dijual dengan harga 6 juta. Riba nggak kira-kira ini? Enggak, Kenapa bukan? karena keuntungan jualan. Nah, karena keuntungan jualan. Penjual kalau mau jual barang boleh nggak ambil untung? Boleh. Nggak ada penjual yang misalkan ya udahlah saya mau jualan tapi saya sedekahkan, nggak ada ya? Ada. Atau saya nggak apa-apa deh rugi, misalkan saya beli 5 juta saya jual 4 juta, ada nggak? Ada. Kok semua penjual di Indonesia bahkan di seluruh dunia kalau konsepnya seperti itu. Nah, makanya tadi disampaikan kalau dia beli pulaannya 5 juta, boleh bank itu kemudian menjual dengan harga 6 juta karena konsepnya adalah jual beli, bukan konsep utang piutang ya. Ini yang membedakan yang kadangkala oleh masyarakat awam itu dianggap bahwa sama aja bank syariah dengan bank konvensional misalkan dan lain sebagainya. Padahal ada sisi yang berbeda di situ. Oke, itu tadi transaksinya, lalu bagaimana perlakuan akuntansinya ya? Nah, yang pertama adalah akuntansi ketika perlengkapan itu dibeli, ya perlengkapan itu dibeli, maka pihak LKS menjurnal apa? Persediaan pada kas. Oke, persediaan pada kas. Ceritanya LKS beli perlengkapan sekolahnya tadi dibeli secara tunai kepada Supardi sebesar 5 juta. 5 juta. Ini adalah transaksi pertama ketika perlengkapan sekolah tadi disediakan atau dibeli oleh LKS. Kemudian jurnal yang kedua adalah ketika perlengkapan ini sudah tersedia dan siap untuk ditransaksikan dengan Pak Anang. Jurnalnya apa kira-kira? Piutang murabahah. Piutang murabahah. Kenapa muncul piutang murabahah? Karena kenapa muncul piutang? Apa? Lihat tadi akadnya apa? Mau apa? Nah, mau pembiayaan kan? Mau ngangsur. Karena mau ngangsur, Pak Anang ini muncul piutangnya Pak Anang kepada LKS, muncul piutang murabahah. Kemudian sebesar berapa piutang murabahahnya? 6 juta. 6 juta. Kenapa bukan 5 juta? Karena ada pembagian. Nah, betul, si piutang murabahahnya sebesar 6 juta. Lalu kita butuh menjurnal apa lagi? Persediaan. Posisinya debit atau kredit? Kredit. Persediaan. Sebesar 5 juta. Ya. Berikutnya apa lagi? Pendapatan murabahah tanggung. Kenapa istilahnya masih pendapatan murabahah tanggung? Karena belum langsung dibayar gitu. Oke, betul. Ya, Karena ini masih betul estimasi ya, estimasi penerimaan pendapatan yang mungkin akan diterima oleh LKS sebesar 1 juta. Ya. Ini jurnal ketika transaksi murabahah itu diakadkan ya oleh LKS maupun oleh nasabah. Jurnal berikutnya adalah ketika nasabah mulai mengangsur. Apa kira-kira jurnalnya? Kas.
kas pada berapa besarannya? 600. Kenapa 600.000? Dibagi 10 bulan. Betul, karena dibagi diangsurnya sebesar 10 kali ya. 10 kali, sehingga nominal piutang yang dibayarkan per bulan adalah 600.000. Paham ya sampai di sini? Oke, saya agak ngebut. Ini ada diskon murabahah. Nah, diskon murabahah ini boleh diberikan oleh penjual ya, dalam hal ini lembaga keuangan syariah maupun individu, tetapi dengan beberapa persyaratan ya. Di sini ada fatwa DSM MUI yang mengatur terkait dengan diskon murabahah. Ya, diskon murabahah ini ketika barang yang diterima belum diakadkan. Ya, jadi misalkan laptopnya tadi sudah sepakat nih ya, sudah sepakat tapi belum diakadkan dalam bentuk pembiayaan ya, maka kalau ada diskon itu adalah haknya pembeli ya. Tetapi ketika misalkan dia sudah diskon itu diterima ketika sudah ada akad murabahah di dalamnya, maka diskon tersebut adalah hak penjual ya. Jadi perbedaannya itu, kalau sebelum ada akad murabahah dia adalah hak pembeli. Kalau sudah ada akad murabahah maka haknya Penjual. Kecuali misalkan nggak diatur di dalam akad, jadi nggak diatur, tiba-tiba ada diskon, maka bagaimana penetapannya? Menurut fatwa DSM MUI nomor 6 tahun 2000 ya, diskon murabahah ketika setelah akad terjadinya tetapi tidak diperjanjikan, maka dia menjadi miliknya penjual dan dia bisa diakui kepada pendapatan operasional lainnya. Nah, kalau dia diperjanjikan gimana tuh? Misalkan ditulis di dalam akad nih, kalau misalkan ada diskon harusnya seperti ini, maka disesuaikan dengan akad yang diperjanjikan di awal. Kalau dia diperjanjikan miliknya pembeli, maka itu adalah haknya pembeli. Kalau dia diperjanjikan bahwa segala diskon yang diterima atau yang terjadi ketika akad murabahah itu terjadi adalah milik penjual, maka ini adalah hak penjual. Sampai sini kira-kira paham nggak? Ya, oke. Oke, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini? Silakan. Mungkin pertanyaannya itu mungkin bisa dijelaskan potensi gharar pada murabahah dengan wakalah. Oke, terima kasih Mas Dimas. Apakah ada potensi Bu kalau murabahah itu dilakukan dengan wakalah? Ya, memang ada potensinya, karena kalau murabahah dengan wakalah itu artinya murabahah yang diwakilkan. Jadi misalkan dari pihak LKS, Lembaga Keuangan Syariah tadi ya, ada nasabah nih, ada nasabah yang mau butuh pembiayaan laptop. Harusnya kan yang melakukan pembelian adalah pihak LKS. Ya. Tapi kalau dia diwakalahkan, maka LKS ini bisa mewakilkan kepada nasabah tadi yang bersangkutan. Ini kami nggak bisa nih, kebetulan ada kendala untuk melakukan pembelian. Bisa nggak kira-kira kami mewakalahkan atau mewakilkan, nanti ibu atau bapak belikan sendiri nih barangnya, saya kasih uangnya misalkan. Kira-kira ada potensi gorornya nggak? Ada, jelas. Ada kemungkinan ini uang yang diberikan oleh LKS tadi bisa jadi dia beli sesuai dengan produk yang diakadkan, beli laptop tadi. Tapi ada kemungkinan nggak dia belinya yang lain? Ada nggak? Karena dia dikasih nih, ya sudah ibu belikan aja laptopnya sesuai dengan keinginan ibu. Kira-kira ada potensi nggak dia nggak beli laptop? Ada, bisa jadi karena misalkan dia butuh uang sekolah, bayar SPP anak, sudahlah nggak jadi beli laptopnya, saya bayar untuk SPP anak sekolah. Ya, itu salah satu bentuk potensi dari murabahah ketika dia diwakalahkan. Kira-kira seperti itu ilustrasi atau contohnya. Sudah paham ya Mas Dimas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
saya akhiri kelas kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita insya Allah ketemu lagi pekan depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.